kita peragakan. Senyum, mungkin bisa dilihat ya, tangannya di depan mulut begitu. Senyum, kemudian tangannya bersalaman, salam, sapa sambil dada begitu, sapa, semangat menggenggam, kemudian tarik ke bawah, sukses, tangan menadah surga. Jadi kalau saya mengatakan salam PPG Indonesia, senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Allahumma amin. Ini titipan dari GTK, mudah-mudahan semua mahasiswa yang tergabung dalam PPG Daljab kategori 2 di FKIP UNS bisa lulus 100%. Allahumma amin. Baik, terima kasih kebijakan yang saya sampaikan mewakili dari Kepala Prodi PPG Pak Tamrin. Mudah-mudahan berkenan, ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Anin sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu materi pelaksanaan orientasi akademik mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang pertama yaitu pendalaman materi yang akan disampaikan oleh Ibu Elvin Yusliana Ekawati, SPD MPD. Kepada Ibu Elvin Yusliana Ekawati, SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut juga dengan Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Izin di sini Elvin Yusliana Ekawati menyampaikan materi terkait kegiatan pendalaman materi untuk kegiatan di PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Izin saya share screen. Sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sebetulnya materi ini nanti akan atau sudah di-share ya ini oleh panitia terkait apa saja kegiatan Bapak Ibu mahasiswa selama kegiatan pendalaman materi. Ya. Di sini kalau saya rangkum ada hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Untuk gambaran umumnya yang lebih seperti ini Bapak Ibu, di dalam kegiatan pendalaman materi nanti akan dibahas terkait analisis materi pembelajaran berbasis telah, literasi numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Kano, dan pada sesi ini ya, pada tahapan ini kurang lebihnya 6 SKS ya Bapak Ibu. Nah, dan semestinya Bapak Ibu sebelumnya sudah Recording in progress.
disampaikan Pak Kano juga bahwa ada 9 tahap untuk kegiatan PPG ini Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan pendalaman materi terdiri dari 3 langkah. Nah, ini ada identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, ya. Dan apabila kita lihat ya bahwa masing-masing langkah itu terdiri dari beberapa jam pelajaran ya Bapak Ibu. Di sini ada sekitar 27 JP untuk langkah yang pertama. Jadi untuk proses identifikasi masalah itu kurang lebih diselesaikan dalam waktu 4 hari. Kemudian untuk langkah yang kedua, eksplorasi penyebab masalah sekitar di 40 JP, dan untuk penentuan penyebab masalah itu 4 hari dengan 27 JP. Pada langkah yang pertama untuk kegiatan identifikasi masalah secara nasional ini ternyata ada permasalahan ya yang dialami oleh para mahasiswa PPG. Ternyata kesulitannya adalah menemukan masalah ya. Jadi rata-rata mahasiswa PPG itu, aduh ini masalahnya apa ya? Walaupun sebetulnya sehari-hari Bapak Ibu sudah tahu bahwa oh ini adalah masalah yang saya hadapi dalam permasalahan. Tapi kemudian dikhawatirkan solusinya terus apa kalau misalnya masalah itu diangkat dalam kegiatan pada identifikasi masalah ini. Nah, sebetulnya ada beberapa masalah yang mungkin bisa Bapak Ibu tinjau ulang ya. Oh, ternyata memang betul ya dalam pembelajaran saya itu adakah yang terkait dengan penanganan siswa yang bermasalah atau berkebutuhan khusus. Nah, itu bisa diangkat sebagai masalah di sini ya Bapak Ibu. Atau bagaimana relasi Bapak Ibu dengan siswa. Seandainya misalnya dalam satu kelas itu pasif semuanya, oh berarti itu masalah yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kemudian bagaimana terkait disiplin siswa, para siswa Bapak Ibu. Oh ternyata banyak yang sering melanggar tata tertib misalnya, atau tidak menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai masalah yang teridentifikasi pada tahap ini. Terus bisa juga bagaimana Bapak Ibu itu misalnya kesulitan untuk menyampaikan feedback atau umpan balik kepada para siswa. Nah, itu bisa juga diangkat sebagai masalah, dan banyak lagi masalah yang lainnya yang di sini sampai O ya, Bapak Ibu bisa baca di sini, bisa terkait dengan HOTS, terkait dengan literasi, numerasi, miskonsepsi, atau mungkin kesulitan Bapak Ibu memanfaatkan teknologi, kemudian kegiatan penilaiannya mungkin hanya sifatnya seperti yang biasanya ya, menggunakan tulis saja, tidak ada penilaian yang bersifat assessment as learning atau assessment for learning misalnya. Atau bagaimana di lapangan itu ternyata di kelas ada permasalahan yang berhubungan dengan orang tua siswa, model-model pembelajaran inovatif yang mungkin masih jarang digunakan, atau masalah lain yang intinya itu bisa terjadi dalam keseharian Bapak Ibu berdasarkan pengalaman selama ini. Oke, setelah Bapak Ibu menyelesaikan tahap identifikasi masalah, semestinya dilanjutkan dengan betul-betul memeriksa ya di lapangan itu apa sih penyebabnya gitu ya. Setelah masalah ditemukan, tentu Bapak Ibu harus mencari tahu ya, masalah itu terjadi sebetulnya apa penyebabnya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, yang bisa Ibu Bapak lakukan adalah mungkin melakukan observasi di dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian bisa juga berdiskusi dengan teman atau guru sejawat, kemudian bisa konsultasi dengan kepala sekolah, pengawas, atau wawancara dengan pakar. Bisa jadi juga Bapak Ibu membaca teori di buku, ya kan? Itu bisa membantu Bapak Ibu untuk menemukan apa sih sebetulnya penyebab dari masalah yang sudah teridentifikasi tersebut.
Nah, setelah itu Bapak Ibu kemudian istilahnya setelah proses eksplorasi penyebab masalah tersebut bisa dilanjutkan dengan Bapak Ibu mengkonsultasikan dari hasil yang sudah ditemukan oleh Bapak Ibu itu terhadap dosen maupun guru pamong ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dipresentasikan agar dapat ditentukan akar penyebab masalah yang dihadapi dan dapat dijelaskan kajian analisis penentuan penyebab masalah tersebut. Nah, paling tidak nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan, bisa memilih 4 masalah dalam tugas keseharian Bapak Ibu. Dengan harapan 4 masalah yang Bapak Ibu pilih itu bisa diberi obat, bisa diselesaikan dalam perangkat pembelajaran yang jadi tugas Bapak Ibu setelah tahap ini. Nanti secara detail mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber setelah saya, yaitu Bu Kurota Ayun yang akan menjelaskan terkait desain untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, tadi sedikit sudah saya singgung ya, berarti untuk kegiatan dalam pendalaman materi kurang lebih totalnya selama 14 hari ya Bapak Ibu, dibagi menjadi 3 tahap yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan secara lebih detail sebetulnya tugas setiap hari Bapak Ibu itu apa ya. Nah, untuk hari pertama itu nanti Bapak Ibu bisa bertemu dengan dosen dan guru pamong untuk melakukan aktivitas yang seperti muncul dalam layar Bapak Ibu, yaitu overview, menyimak, mencermati, mencatat hal-hal penting pada orientasi dan persepsi mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Nanti mungkin Bapak Ibu dosen akan mengarahkan ya agar Bapak Ibu itu mendapatkan pencerahan kira-kira masalah-masalah yang bisa istilahnya bisa ya teridentifikasi dalam keseharian Bapak Ibu itu yang seperti apa, yang kemudian nanti bisa dicarikan solusinya. Kemudian di hari kedua, Vicon juga 3JP dengan guru dan dosen pembimbing itu untuk melakukan analisis terkait masalah pedagogik, literasi, numerasi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi juga masalah kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, masalah pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu pernah alami selama ini. Di hari yang ketiga, aktivitas Bapak Ibu yaitu mengidentifikasi masalah terkait membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Itu dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Ini diselesaikan dalam waktu 3JP juga di hari yang ketiga. Oke, di hari keempat Bapak Ibu bisa menganalisis masalah terkait literasi, numerasi, miskonsepsi, HOTS, silakan monggo. Kemudian menganalisis identifikasi masalah terkait pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Di hari yang keempat ini nanti muaranya Bapak Ibu diminta untuk mengisi LK 1.1. Ini tagihan di LMS dan harus diisi oleh Bapak Ibu. Ingat, jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu mengirimnya, karena akan dinilai oleh Bapak Ibu guru pamong dan dosen. Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal jika mengerjakan LK dengan menguraikan semua identifikasi masalah dengan bahasa yang baik dan benar. Jika tidak memenuhi ini berarti poinnya akan berkurang ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada hari selanjutnya. Aktivitasnya apa saja nih Bapak Ibu? Hari kelima yaitu
mengeksplorasi penyebab masalah. Di sini Bapak Ibu nanti akan diminta mengelompokkan masalah yang teridentifikasi selama Vicon kurang lebih 3 JP. Di hari yang ke-6, Vicon masih 3 JP juga. Nanti Bapak Ibu akan melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi. Nah, selanjutnya di hari ke-7 dan hari ke-8, Vicon masih 3 JP per hari. Aktivitas Bapak Ibu di sini melakukan wawancara terkait masalah yang teridentifikasi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau rekan sejawat, atau pakar yang ditentukan secara mandiri. Jadi bisa jadi di hari ke-7-nya Bapak Ibu wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat, sedangkan di hari ke-8-nya wawancara dengan pengawas sekolah dan pakar. Selanjutnya di hari ke-9, aktivitas Bapak Ibu yaitu melakukan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara. Masih 3 JP untuk Vicon-nya. Hari ke-10, Bapak Ibu melakukan presentasi hasil analisis penyebab masalah yang telah teridentifikasi dan tereksplorasi. Itu Vicon-nya 7 JP per hari. Dan nanti Bapak Ibu akan dapat tagihan ya mengisi LK 1.2 di LMS. Oke. Dan jangan sampai terlambat karena dinilai ya Bapak Ibu ya, saya ingatkan. Dan akan mendapatkan nilai maksimal jika mengerjakan semua kolom masalah yang diidentifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah dengan bahasa yang baik dan benar. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu mendapatkan poin yang maksimal ya Bapak Ibu ya. Harus tetap semangat. Oke, baik. Nah, untuk hari ke-11, Vicon-nya 3 JP. Di sini aktivitas Bapak Ibu yaitu mendiskusikan atau mencari akar penyebab dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi dengan teknik problem and cause sharing ya. Kemudian mengklasifikasi, mengelompokkan, mengkonsultasikan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Hari ke-12 dan 13, aktivitas Bapak Ibu yaitu mempresentasikan hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasikan dengan Vicon 7 JP per hari. Nah, hari ke-14 dengan Vicon 3 JP per hari, di sini Bapak Ibu aktivitasnya menentukan kesesuaian antara masalah yang telah teridentifikasi dengan akar penyebabnya dan menentukan masalah minimal 4 kelompok yang paling sesuai dengan tugas keseharian Bapak Ibu dengan keterangan akar penyebabnya apa saja. Nah, semuanya dirangkum dalam LK 1.3 ya. Ini tagihan selanjutnya nanti bisa Bapak Ibu unduh LK-nya di LMS dan bisa Bapak Ibu upload hasil yang setelah diisi di LMS. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal jika tentunya semuanya terisi ya dari setiap kolom itu dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, ada juga satu LK yang perlu Bapak Ibu isi setelah mengisi LK sebelumnya tadi, yaitu LK terkait masalah yang terpilih dan yang akan diselesaikan. Jadi dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi itu tidak semua itu kemudian akan diselesaikan atau diberi obat dengan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu akan kembangkan ya, tapi dipilih 4 yang menjadi prioritas yang akan dicarikan solusinya oleh Bapak Ibu. Di sini tentu akan mendapatkan nilai maksimal jika menentukan lebih dari 1 masalah terpilih dan akar penyebab masalah dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk mengisi masing-masing LK ya Bapak Ibu ya. Untuk LK 1.1 di sini misalnya
menuliskan pada permasalahan terkait pedagogi, literasi dan numerasi, masalahnya apa? Motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, kemudian kita analisis ya di sini Bapak Ibu. Oh, analisisnya siswa terlihat lesu, ada yang tidur selama pembelajaran, ada yang ngerumpi terus selama pembelajaran misalnya. Silakan dianalisis ya dari identifikasi masalah tersebut, apa saja diuraikan ya Bapak Ibu, analisisnya seperti apa. Nah, ini contoh untuk LK 1.2. Tadi masalah yang teridentifikasi misalkan motivasi belajar siswa rendah, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalahnya apa? Oh, metodenya monoton, ceramah terus, tidak pakai media, materinya dianggap sulit oleh siswa misalnya. Kemudian dianalisis ya Bapak Ibu, dari hasil eksplorasi itu ternyata guru tidak menguasai variasi metode, misalnya seperti itu. Oke, ini untuk LK 1.3 begini Bapak Ibu contohnya ya. Apa hasil eksplorasinya, apa akar penyebab masalahnya bisa dilihat di PPT. Dan kemudian yang terakhir LK 1.4, dari sekian masalah yang dirangkum ini misalnya disimpulkan ya, oke, yang pertama itu motivasi belajar siswa rendah, kemudian akar penyebab masalahnya itu materi sulit disampaikan. Jadi masalah yang terpilih ini akan diselesaikan pada bagian untuk eksplorasi pada langkah selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi pada penerapan pada pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kalau diberikan bobot untuk masing-masing tahap pada setiap langkah-langkah pada pendalaman materi ini, masing-masing kegiatan proses ada 40%, produk 40%, tingkat kehadiran 20%. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu harus hadir pada setiap sesi Vikon ya Bapak Ibu. Semoga saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada halangan apapun, sehingga dalam keseharian pada kegiatan PPG Daljab kategori 2 ini Bapak Ibu bisa hadir, bisa fokus, bisa tetap semangat, dan bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas materinya. Acara selanjutnya yaitu penjelasan tentang registrasi siakat dan pendidikti oleh Bapak Triadi Joko Purwanto SSI. Kepada Bapak Triadi Joko Purwanto SSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu yang sama kita hormati, selamat datang di Universitas Maret, Bapak Ibu mahasiswa PPG Daljab kategori 2. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan sekilas tentang registrasi dan sistem akademik di UNS. Izin share screen ya. Baik Bapak Ibu, sama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Ini jumlah mahasiswa PPG Daljab kategori 2 hampir 1.200 orang. Ya, banyak saya kira dari seluruh Indonesia. Saya lihat ada yang dari Aceh, dari banyak tempat di Indonesia. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik proses pembelajaran selama mengikuti program ini di UNS.
Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah melakukan tahapan di UNS untuk registrasi PPG. Jadi secara singkat, mungkin diagram ini bisa menggambarkan bagaimana proses registrasi masa baru PPG dalam jabatan. Bapak Ibu sudah mengeluarkan pemeriksaan data, kemudian juga Bapak Ibu sudah mendapatkan PIN, sudah upload data. Bapak Ibu, nanti ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama tentang masalah proses registrasi sendiri, dan kedua nanti tentang masalah email, ya email juga tentang Karmas. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada tersebar di Indonesia, kami memberikan satu fasilitas untuk cetak secara SWA cetak melalui aplikasi di Siakat. Bapak Ibu bisa nanti masuk ke aplikasi kami di siakat.bns.ac.id, ya. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan PIN dan nomor pendaftaran. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memasukkan nomor pendaftaran Bapak Ibu di aplikasi, kemudian memasukkan PIN. Ya, saya akan doakan Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu bisa nanti masuk ke siakat.uns.ac.id, kemudian Bapak Ibu ada menu di pojok kanan atas registrasi baru, bisa klik di itu, kemudian Bapak Ibu nanti saya ulangi ya prosesnya biar Bapak Ibu bisa mengikuti. Jadi di awal ada di sini registrasi mahasiswa baru, ada pilihan login, biodata, dan cetak bukti registrasi. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nama pendaftaran yang sudah Bapak Ibu miliki dan PIN yang sudah kita berikan. Ya, saya akan contohkan. Saya mohon izin, saya mengambil contoh satu mahasiswa untuk kita coba di aplikasi. Oke. Kita masukkan nomor pendaftarannya, kemudian kita masukkan PIN-nya, kemudian kita submit. Baik, Bapak Ibu, ini contoh salah satu mahasiswa PPG Dajab atas nama Bapak Dimas Pandu. Sudah lengkap, ini sudah mengupload fotonya, maka fotonya akan tampil di situ. Ya, pilihan. Tapi Bapak Ibu kalau butuh untuk cetak Karmas, Bapak Ibu tinggal klik di sini cetak dan akan tampil Karmas kita sementara yang bisa Bapak Ibu cetak langsung. Ya, jadi ini kami coba memfasilitasi agar semua mahasiswa bisa mendapatkan Karmasnya tanpa harus datang ke UNS. Jadi kalau Ibu bisa datang ke UNS, saya kira lebih baik dan bisa mengenal kampus UNS secara langsung. Tapi kalau tidak bisa, maka Bapak Ibu bisa kemudian mencetak langsung dari rumahnya masing-masing. Di sini juga Bapak Ibu bisa mengedit, ya, merevisi kalau ada data dari Bapak Ibu yang mungkin belum betul, bisa diperbaiki. Oke, nah berikutnya kemudian kita ke on-desk Bapak Ibu. Nah, sudah cetak KTM, cetak Karmas, kemudian kita ada registrasi
on-base sinkronisasi data disiapkan oleh Bapak Prodi. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan generate NIM-nya. NIM ini digunakan nanti salah satunya Bapak Ibu untuk pendaftaran email UNS. Ya, akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita membuat email UNS. Bapak Ibu, email ini bisa digunakan sebagaimana email pada umumnya, dan dia juga bisa digunakan untuk SSO, single sign-on. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke UNS, Bapak Ibu bisa akses internet dari manapun di kampus UNS menggunakan email Bapak Ibu. Nah, ada beberapa langkah yang nanti perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke profil.uns.ac.id dan di situ ada manajemen profil. Bapak Ibu tinggal memasukkan NIM-nya. NIM nanti akan diberikan setelah kita generate ini. NIM Bapak Ibu berikan di sini, tuliskan, kemudian Bapak Ibu masukkan kode ini, kemudian kita cek aktivasi, ya, cek aktivasi. Bapak Ibu pilih aktivasi email student. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan masukkan juga NIM dan PIN. PIN yang tadi sudah kita berikan nih, dan kode masukkan, ada kode verifikasi dari Google, bisa Bapak Ibu masukkan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email dengan format nama usernya @student.uns.ac.id. Ya, sekali lagi, email ini bisa digunakan sebagaimana layaknya email biasa, dan bisa juga digunakan sebagai akun single sign-on ketika Bapak Ibu datang ke UNS untuk akses internet. Jadi Bapak Ibu bisa akses internet di kampus UNS dari manapun selama Bapak Ibu menggunakan SSO, atau bisa juga menggunakan EduROM di kampus-kampus yang sudah terkoneksi. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke koneksi EduROM menggunakan SSO dari UNS. Jadi misalkan Bapak Ibu yang ada di Aceh, kemudian Universitas di Aceh sudah bekerjasama dengan jaringan Google, maka bisa langsung masuk ke jaringan itu menggunakan SSO yang dapat dari kami. Begitu Bapak Ibu, ya mungkin nanti bisa dilihat secara singkat di profil.uns.ac.id, ya, kalau Bapak Ibu butuh untuk keterangan yang lebih jauh. Jadi mungkin yang saya sampaikan belum begitu jelas, tapi Bapak Ibu bisa melihat di profil.uns.ac.id dan siakat.uns.ac.id. Di situ sudah ada manualnya, dan Bapak Ibu bisa gunakan secara mandiri. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan mungkin bisa disampaikan kepada kami. Saya tuliskan di form chat ini. Saya stop dulu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanya kepada kami bisa menyampaikan di alamat saya, Riyadi@staff.uns. Alamatnya bisa, alamat yang Bapak Ibu bisa akses ada di sini. Saya tuliskan, ya, di profil sudah saya tuliskan di kolom chat Bapak Ibu, ya. Profil.uns.ac.id ini terkait dengan akses email Bapak Ibu yang membuat, merevisi, lupa password dan sebagainya. Kemudian terkait dengan siakat ada di siakat.uns.ac.id. Ini juga tadi digunakan untuk
cetak karena secara mandiri. Baik, ada yang bertanya? Saya persilakan. Oke, silakan Bu Lin Jawa barangkali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, mau bertanya, saya punya salah di asal provinsi sama tanggal lahir Pak, sama tanggal lahirnya salah. Ya, nanti Ibu buka di siapat yang tadi ya, buku siapat tadi, Ibu masuk di buku saya ini ya. Ibu masuk. Ibu masuk ke siakat organisasi ide, kemudian ada di registrasi baru, klik paling kanan ya. Kemudian di situ ada biodata. Biodata Bapak Ibu bisa scroll paling bawah, nanti di bagian bawah ada update biodata. Bisa lihat ya. Di kiri bawah itu ada update biodata. Bapak Ibu bisa klik di situ kalau ada data-data yang mungkin perlu diperbaiki. Saya kira cukup jelas ini tentang kalau ada data-data yang perlu direvisi. Oke, baik. Bu Maya atau Ibu Bu Maya mungkin silakan. Terima kasih Pak untuk pertanyaan saya Pak. Terkait dengan alamat, pengisian alamat, barangkali yang lain juga mengalami hal yang sama. Keadaan alamat yang sesuai KTP dengan domisili itu berbeda. Nah, yang dimaksudkan terkait dengan alamat yang diisikan, apakah alamat yang tertera di KTP atau alamat tempat domisili kita tinggal? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Ya, tentang alamat nanti di kebijakan pengelola PG Bapak ya. Jadi kalau memang diminta untuk sesuai dengan KTP maka bisa disesuaikan saja dengan KTP Bapak Ibu. Caranya seperti tadi update saja ya. Tapi kalau memang ketentuan di PPG alamat tinggal Bapak Ibu ya disesuaikan saja. Ya, saya kira gitu untuk masalah alamat. Ini Bu Siti Milawati, silakan. Ini saya mau bertanya, semalam saya baru dapat informasinya mengenai biodata diri ya. Kemudian saya belum sempat upload berkas-berkas yang dibutuhkan untuk itu. Apakah bisa menyusul, Pak? Oh ya Bu, silakan. Nanti ada, saya kira tim IT di BPG bisa membantu untuk itu. Ya, kalau ada yang Soalnya dari pagi konfirmasi ke admin nggak ada konfirmasi apapun, Pak. Saya khawatirnya kalau misalnya saya ada keterlambatan, takut ada masalah ke depannya gitu, Pak. Oh gitu ya. Ya, baik. Bapak Ibu admin nanti mungkin bisa membantu masalah ini. Soalnya saya belum dapat PIN sama nomor registrasinya, harus upload berkas dulu kan Pak ya? Oh ya, ya betul. Ya, semua PIN sudah kami berikan kepada adminnya, nanti bisa saya sampaikan ke adminnya untuk kontak Ibu mungkin. Ya, siapa minta dibantu Pak ya? Saya butuh informasi untuk kelanjutannya. Soalnya saya belum upload, belum sempat diupload. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak.
Sambil saya menjawab untuk pertanyaan tentang NIM, nanti NIM akan kami generate Bapak Ibu dan nanti akan kami infokan melalui adminnya. Ya. Setelah semua data masuk, akan kami generate secara massal. Demikian ya. Oke. Baik, saya kira gitu nih. Banyak pertanyaan tentang NIM dan sudah saya jawab bahwa NIM nanti akan kami generate setelah semua data selesai diunggah, semua sudah on desk, maka akan kami generate NIM. Saya kira gitu. Terima kasih atas Bapak Ibu. Nanti kalau ada beberapa hal yang belum jelas bisa kontak ke kami. Tadi sudah saya sampaikan alamat email saya di chat. Baik, saya kira demikian. Lebih kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan perangkat pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Qurratu Ayun MPD. Kepada Ibu Qurratu Ayun MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP UNS dan jajarannya, kemudian Bapak Kepala Program Studi PPG dan jajarannya, dan juga Bapak Ibu tamu undangan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu mahasiswa PPG yang ikut pada kegiatan tatap maya pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan kesehatan kepada kita semuanya. Sehingga kegiatan ini nanti semoga berlangsung sampai selesai di 3 bulan mendatang, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin share screen terlebih dahulu nih. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk sharing bersama yaitu tentang pengembangan daripada RPP yang nantinya Bapak Ibu mahasiswa PPG akan melengkapi di kegiatan Jadi langkah-langkah yang seperti diuraikan di awal oleh Bu Elvin, itu langkahnya mulai dari alur aktivitas, kemudian eksplorasi, penentuan solusi, rencana aksi, rencana evaluasi, dan yang terakhir adalah peer teaching ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita share satu persatu nih. Untuk alur aktivitas ini tentunya Bapak Ibu sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Karno tadi juga mengenai alur aktivitas daripada pembelajaran termasuk pada untuk pengembangan RPP Bapak Ibu. Jadi bisa dimulai dari beberapa masalah yang Bapak Ibu temukan, ada 4 masalah nih yang harus, mohon maaf ini saya ganti mic terlebih dahulu nih. Cek. Ya, jadi yang pertama adalah mengenai masalah yang harus Bapak Ibu temukan di sekolah Bapak Ibu. Dari mulai jenjang ini mahasiswa PPG mulai dari jenjang SD sampai SMA aja. Nah, jadi permasalahannya mungkin
berbagai macam yang berbeda-beda, monggo nanti diambil 4 permasalahan. Itu masuk dalam langkah yang pertama, identifikasi masalah, kemudian mencari penyebabnya apa saja. Setelah itu dicari langkah-langkah penyelesaiannya dan seterusnya sampai pada nanti aksi dan evaluasi. Demikian ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan langsung aja nih. Kemudian beban daripada pengembangan RPP ini Bapak Ibu, ini bebannya 5 SKS dan nanti dilakukan selama 23 hari seperti yang tampil pada layarnya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca. Itu untuk beban daripada perangkat pengembangan. Kemudian aktivitasnya ini terbagi menjadi beberapa langkah, mulai dari melakukan eksplorasi itu selama hari, kemudian menentukan solusinya itu 5 hari, kemudian di situ untuk membuat rencana aksi ini agak panjang ya Bapak Ibu. Ada 9 hari, kemudian totalnya ada 20 hari. Lalu bagaimana untuk yang langkah kedua Bapak Ibu, yaitu tentang eksplorasi alternatif solusi. Nah, jadi Bapak Ibu harus bereksplor, kira-kira solusinya apa saja ya, karena saat ini kan semua jenjang telah melakukan pembelajaran secara kurikulum merdeka. Dan nanti ada ketentuan di situ bahwa untuk pembelajarannya diupayakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nanti kita sampai di situ ya Bapak Ibu. Kita uraikan terlebih dahulu untuk eksplorasi alternatif solusi. Kira-kira aktivitasnya apa saja ya Bapak Ibu semuanya? Bisa Bapak Ibu baca. Jadi di situ nanti Bapak Ibu akan membuat riset sederhana. Kemudian riset tersebut tentunya dengan menggunakan kajian literatur yang dipercaya, yang bisa untuk mendukung daripada LK Bapak Ibu semuanya. Itu di hari ke-15. Kemudian pada hari berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan wawancara dengan stakeholder yang ada di sekolah. Bisa dengan guru juga bisa, kepala sekolah ataupun pengawas, ataupun rekan sesama sejawat, baik itu satu MGMP maupun di luar MGMP Bapak Ibu. Tentunya untuk mempersiapkan daripada bahan presentasi LK dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Tadi kan sudah menentukan 4 permasalahan, jadi solusinya setiap permasalahan yang ada itu Bapak Ibu tentukan berapa alternatif, seperti itu. Nanti bisa dicari solusi yang paling tepat. Nah itu kan perlu adanya kajian literasi dan juga wawancara dengan stakeholder yang berhubungan dengan permasalahan dari Bapak Ibu semuanya. Nah itu untuk hari ke-16. Kemudian pada hari yang ke-17, nah ini Bapak Ibu harus bisa menentukan akar permasalahan daripada masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tentunya tetap mengacu pada pembelajaran dengan paradigma baru Merdeka Belajar. Nah ini kita semuanya kan sudah tahu ya bahwa dalam kurikulum Merdeka itu sangat mengedepankan daripada kepentingan siswa. Jadi semua potensi dan kemampuan siswa yang beraneka ragam itu harus difasilitasi. Nah itu harus benar-benar dilihat pada saat pembuatan RPP dan mengembangkannya tentunya di saat Bapak Ibu membuat LK-LK tersebut yang bisa memfasilitasi daripada semua murid yang ada. Dari berbagai minat, bakat, kemampuan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kan murid-muridnya beraneka ragam, dari sekolah yang berbeda sudah berlainan, apalagi di kelas-kelas. Kemudian pada hari ke-18 sampai 19, lah ini dari hasil riset sederhana Bapak Ibu bisa dipresentasikan. Nanti ada waktu tersendiri untuk mempresentasikan. Nah ini ada
kolom yang harus Bapak Ibu isi untuk membantu Bapak Ibu sehingga nanti bisa terstruktur nggih. Kira-kira masalah tadi apa saja diurai, ada 4 nggih, kemudian akar permasalahannya apa, eksplorasinya, kira-kira identifikasi solusinya apa saja Bapak Ibu tulis di situ. Nah, kemudian dianalisa semua solusi yang ada, mana yang lebih efektif. Nah, seperti itu bisa, ini untuk membantu. Untuk penilaian nanti bisa Bapak Ibu baca. Jadi kalau pengen mendapatkan poin yang baik ya, 4 ya. Lah itu bisa Bapak Ibu baca. Harus seperti apa? Lah itu kan itu ada istilah rambu-rambunya ya untuk mendapatkan nilai yang baik di LK tersebut. Kita menuju ke langkah yang ketiga yaitu penentuan solusi Bapak Ibu. Itu kasih solusi yang memungkinkan yang Bapak Ibu ambil, kemudian mempersiapkan bahan presentasi. Dalam pembuatan LK penentuan untuk menentukan solusi tersebut, untuk mempersiapkan bahan pada penentuan solusi. Di mana di situ tetap mengedepankan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Perlu diketahui bersama bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan menggunakan 3 strategi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui itu semuanya. Ya. Jadi strategi yang pertama itu adalah strategi konten, kemudian strategi yang kedua itu adalah strategi proses, kemudian strategi yang ketiga adalah strategi produk. Nah, nanti dengan 3 strategi tersebut bisa membantu Bapak Ibu untuk menentukan solusi yang tepat. Dan tidak harus ketiga-tiga strategi itu diambil Bapak Ibu. Bisa salah satu. Tentunya ini melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau ingin mengambil yang strategi konten, nah tentunya di materi-materi yang bisa dipecah-pecah, di mana di situ siswa tetap bisa memahami satu materi yang ada, seperti itu. Kemudian kalau yang proses, tentunya banyak desain pembelajaran yang bisa Bapak Ibu buat dengan instrumen yang berbeda setiap kelompok siswa yang besar ya buat Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu guru juga. Jadi dalam membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu harus membuat instrumen yang bermacam-macam. Nah, kalau ingin mengambil yang proses, berarti desain pembelajarannya kalau membagi dalam 3 kelompok, ya kan? Misalnya sesuai dengan auditorinya, atau mungkin ada 3 kelompok auditori, kemudian visual, satunya estetis. Berarti nanti instrumen yang disediakan juga harus 3 macam, seperti itu. Ini semua dalam upaya untuk menyelesaikan solusi yang ada. Ya, jadi permasalahan yang seperti apa nanti bisa digali ya Bapak Ibu. Ya, siapa tahu nanti mendapatkan desain yang luar biasa yang bisa dipakai untuk masyarakat guru. Nah, seperti itu kan bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat untuk umat. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Nah, kemudian pada aktivitas berikutnya yang keempat, ini untuk menunjang daripada penyelesaian permasalahan tersebut seperti tadi. Jadi melakukan wawancara dengan stakeholder yang ada, yang mendukung daripada permasalahan Bapak Ibu semuanya. Ini sangat penting ini, selain stakeholder sekolah, nanti bisa dengan narasumber yang ada di luar sekolah. Misalnya pernah kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang bisa diajak untuk komunikasi bersama, untuk menyelesaikan solusi permasalahan tersebut. Demikian. Atau mungkin dari teman sejawat yang saat ini menjabat sesuatu, jadi menjabat asesor, fasilitator, ataupun pengajar praktik, lah itu kan bisa diajak komunikasi untuk melakukan wawancara bersama, sehingga nanti bisa menemukan daripada solusi yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah ini ya, ini melakukan diskusi untuk menentukan solusi dan alternatif. Ini sangat membantu tadi dengan wawancara dengan berbagai pihak.
Itu hari yang ke-23 nggih Bapak Ibu. Kemudian pada hari yang ke-24, lah ini Bapak Ibu nanti harus bisa mempresentasikan hasil dari kerja Bapak Ibu semuanya dari awal sampai akhir untuk yang langkah yang ketiga. Ini bantuan kolom yang tentunya nanti bisa Bapak Ibu isi, tentunya nanti dituntut dari Bapak Ibu dosen maupun guru pamong, hasil daripada apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, masukkan dalam LK. Mulai dari eksplorasi alternatif, solusi yang relevan, analisisnya seperti apa, dan analisis daripada alternatif solusi tersebut. Ya, diisi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan nilai yang baik, bisa Bapak Ibu baca ini, yang 4 poin ini. Monggo, nanti berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Saya doakan Bapak Ibu mendapatkan kemudahan ya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nih. Kemudian pada langkah yang keempat Bapak Ibu, pembuatan rencana aksi. Nah, seperti apa ini? Coba kita sharingkan bersama. Ini masuk pada hari yang ke-25 Bapak Ibu. Nah ini sudah mulai nanti Bapak Ibu mencoba membuat RPP pengembangan Bapak Ibu. RPP pengembangan itu yang sangat menambah nilai ya di situ itu pada saat membuat kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kegiatan pembelajaran yang sempurna yang lengkap itu tentunya diawali dengan adanya peningkatan pembelajaran sosial emosional daripada siswa, yaitu mungkin dengan mindfulness atau dengan ice breaking ya. Atau mungkin dengan sedikit permainan atau game. Lah itu bisa itu, ini untuk menarik daripada siswa. Nah itu semuanya kan gunanya untuk apersepsi ya. Dan setelah itu nanti terus apersepsi. Apersepsi nanti bisa digunakan dengan video untuk memotivasi siswa. Lah monggo silahkan di situ. Nah kemudian baru nanti Bapak Ibu untuk melengkapi RPP Bapak Ibu bisa disisipkan adanya asesmen diagnostik. Nah asesmen diagnostik itu dipakai untuk mengelompokkan siswa, apakah itu berdasar daripada konten, monggo silahkan. Atau berdasar proses, silahkan. Atau berdasar produk, seperti yang sudah kita sharingkan di awal. Kalau berdasarkan konten, tentunya materi-materi itu kita pecah-pecah, ya kan? Sesuai dengan potensi dan kemampuan daripada siswa kita. Atau kalau dengan proses, itu tentunya kan dengan desain-desain pembelajaran yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti yang sudah saya uraikan di awal. Itu untuk pembelajaran yang berdiferensiasi pada kegiatan pembelajaran yang nanti diinkludkan pada RPP Bapak Ibu semuanya. Nah ini pengembangannya di situ. Nah, itu mungkin mendapatkan nilai plus nih dari Bapak Ibu dosen ataupun dari Bapak Ibu guru pamong. Kalau ada nilai plusnya di situ lengkap seperti itu mungkin bisa menambah nilainya. Kemudian dilengkapi dengan bahan ajar. Dan juga ada media-media pembelajaran yang inovatif misalkan. Lah itu juga luar biasa bisa bermanfaat untuk guru-guru yang lain juga. Kalau itu secara pembelajaran bisa bersifat inovatif ya kan. Jadi yang belum dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Luar biasa itu nanti. Bisa menggali kemampuan Bapak Ibu ini. Ya. Jadi berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk pendidikan. Kemudian ini juga dilengkapi dengan kisi-kisi, instrumen, demikian. Ya. Kemudian aktivitas yang berikutnya yaitu mengkaji panduan penyusunan RPP. Nah ini kan nanti bisa di-share oleh Bapak Ibu guru dosen bagaimana acuan dalam penyusunan RPP yang lengkap. Nah, kalau bisa tadi diinkludkan adanya kurikulum merdeka tadi. Jadi benar-benar merupakan paradigma baru Merdeka Belajar. Ya, jadi monggo. Lah nanti Bapak Ibu kalau pengen mengetahui bagaimana sih paradigma baru Merdeka Belajar itu, nah, Bapak Ibu bisa melihat pada platform Merdeka Mengajar melalui Play Store HP Bapak Ibu. Ya, nanti untuk akun bisa minta bantuan kepada tim IT PPG. Bisa Bapak Ibu buka. Di situ nanti ada pelatihan mandiri Bapak Ibu. Pelatihan mandiri itu terdiri dari 8 topik. Dan setiap topik itu
mencapai 3 sampai 8 modul Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa belajar mandiri di situ dulu, sehingga dengan membaca itu, insya Allah nanti akan mendapatkan desain pembelajaran yang bagus sesuai dengan kurikulum Merdeka yang diharapkan. Jadi benar-benar memfasilitasi daripada murid dengan berbagai potensi dan kemampuan yang ada. Karena kan kita sekarang ini tidak boleh memaksakan murid, karena murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda, tidak boleh dipaksa di mapel kita harus bisa. Siapa tahu dia di mapel lain itu memiliki kemampuan yang lebih, sehingga tetap difasilitasi itu. Nah, monggo nanti bagaimana cara membuat RPP yang baik dan benar, lah itu nanti bisa di-sharingkan bersama pada saat tatap maya ya, dengan Bapak Ibu dosen maupun dengan Bapak Ibu guru pamong. Nah, saya nanti bisa memberikan contoh untuk baik itu dari ATP-nya ataupun dari modul ajar. Kalau sekarang ini RPP namanya adalah modul ajar Bapak Ibu kalau di kurikulum Merdeka. Nah, nanti untuk mapel-mapel yang lain bisa mengacu urutannya saja, karena saya kan mapel fisikanya. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana modul ajar urutannya, kemudian kelengkapannya, termasuk di situ dalam mengelompokkan siswa dengan pembelajaran secara berdiferensiasi dengan strategi yang tepat ya pada saat Bapak Ibu menemukan desain pembelajaran tersebut. Nah, kemudian pada hari ke-26 itu Bapak Ibu bisa berdiskusi secara aktif. Mungkin nanti dibuka untuk kegiatan meeting ya, tatap maya baik dengan dosen maupun guru pamong. Ya, nanti bisa di-sharingkan bersama. Kan kita belum mengetahui permasalahan apa ini yang ada di mahasiswa PPG. Nah, kalau sudah menunjukkan masalahnya masing-masing, tentunya kita bisa membantu. Kira-kira pengalaman kita yang ada di lapangan, seperti apa penyelesaiannya, itu bisa sebagai masukan. Lanjut ya. Aktivitas yang ke-27 Bapak Ibu, lah ini masih mendesain pembelajaran yang secara inovatif, tentunya disesuaikan dengan akar permasalahan yang Bapak Ibu ambil. Kemudian masih pada menyusun RPP dan perangkat yang berbasis masalah tadi. Ya. Kemudian hari yang ke-28 masih hampir sama ya. Dilanjut sambil ada diskusi dengan dosen dan guru pamong. Ini juga masih sama, ditambah dengan media pembelajaran ya, mungkin bisa disisipkan di situ. Kemudian hari yang ke-30 itu mengkaji panduan penyusunan RPP. Lah mungkin nanti sudah bisa di-share oleh Bapak Ibu dosen sehingga bisa didiskusikan bersama. Apakah RPP pengembangan yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan panduan daripada penyusunan RPP yang ada. Dan di situ tentunya sudah disisipkan adanya paradigma Merdeka Belajar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-31, aktivitasnya seperti apa? Nah, ini masih sama ya, jadi mendesain pembelajaran inovatif. Sambil melengkapi LKPD yang ada. Nah, ini tambahan, LKPD harus dilengkapi di hari yang ke-31. Kemudian yang ke-32, mengkaji lagi panduan penyusunan RPP. Tentunya di situ harus ada diskusi juga. Jadi nanti kalau ada revisi dari dosen ataupun guru pamong itu segera dibetulkan, ya, dirapikan kembali, di-sharingkan kembali dari sharing pertama tadi sampai sharing yang ketiga ini. Kemudian hari yang ke-33 ini masih diskusi dengan Bapak Ibu, baik dosen maupun guru pamong. Nah, kemudian hasil daripada kerja Bapak Ibu itu nanti akan masuk pada RPP yang sudah Bapak Ibu buat dan menuju ke penilaian. Ini rubriknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ingin mendapatkan poin lengkap 5, nah ini setiap rubrik harus lengkap ya, mulai dari RPP, bahan ajar, LKPD. Nah ini kalau pengen bagus ya poin 5 ini bisa Bapak Ibu baca gitu. Nah, kira-kira di situ saya harus seperti apa, melakukan apa, biar lengkap. Nah, itu dari pembahasan awal yang sudah kita sharingkan bersama tadi. Sudah diurai ya. Jadi bahan ajar misalkan harus sistematik, ada kesesuaian antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran, ya kan?
Dan capaian pembelajaran itu nanti tentunya sebagai acuan, capaian pembelajaran itu apa? Itu adalah kompetensi yang dimiliki siswa selama satu fase. Nah, itu sebagai panduan untuk membuat tujuan pembelajaran. Lah, tujuan pembelajaran itu kan acuannya dari capaian itu. Setelah itu baru membuat ATP, ya kan? Alur tujuan pembelajaran. Nah, itu baru Bapak Ibu kan merang RPP tadi. Nah, seperti itu, Nyi. Jadi, monggo kita masih bisa sharing nanti, dan apa yang sudah saya buat nanti kita share di sini, Nyi. Kemudian untuk rubrik berikutnya ini, Nyi, media pembelajarannya, ada ketentuannya, seperti itu, ada poin 1 sampai 3. Instrumen penilaiannya juga harus lengkap, sistematik. Nah, itu kalau pengen nilainya bagus, yaitu yang poin 5 itu, nih Bapak Ibu. Ya, lanjut ya. Ini Bapak Ibu baca. Kemudian sampai pada pembahasan yang pembuatan rencana evaluasi. Seperti apa ini Bapak Ibu? Nah, monggo nanti membuat rencana evaluasi melalui rencana aksi nyata yang sudah dibuat di awal tadi. Strateginya dibuat. Ya, tentunya kajian literatur bersama dengan wawancara stakeholder ataupun narasumber yang lain. Kemudian di sini ada juga selain Bapak Ibu nanti wawancara dengan stakeholder ataupun dengan narasumber lain, Bapak Ibu juga bisa merefleksi dengan video-video yang sudah ada, ya, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan daripada solusi yang Bapak Ibu buat untuk dikembangkan pada RPP Bapak Ibu. Tes 35 itu mempresentasikan hasil penyusunan rencana evaluasi. Untuk yang ke-36 sampai 37 ini latihan untuk peer teaching, ya. Bapak Ibu bisa mengajak teman sejawat, apakah itu se-MGMP atau luar MGMP, tapi lebih enjoy tentunya yang se-MGMP, ya, sehingga masukan-masukannya itu kan masih dengan tema yang sama, ya kan, sehingga mudah untuk diajak diskusi. Ini rubrik untuk rencana evaluasi Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai yang baik. Ini bisa dibaca lengkapnya seperti apa. Nah, ini ada kriterianya, ya, ada rubrik kriteria. Nah, kemudian untuk rubrik peer teaching dan komponen penilaian ini, ya. Nah, penilaian seperti ini Bapak Ibu. Oke, lanjut sampai pada ini lanjutannya aja, mulai dari keterampilan, mulai dari awal membuka pembelajaran, tentunya membukanya tadi dengan ice breaking, lah itu ada tambahan poin. Kemudian dengan pembelajaran setelah itu ada pembelajaran di awal itu dengan apersepsi, lah itu kan ada tambahan lagi. Kemudian ada pembelajaran yang berdiferensiasi, itu pada saat proses. Kemudian ini juga ada keterampilan pada saat menutup pembelajaran. Nah, ini juga ada kriteria rubriknya yang harus dilakukan. Jadi kalau dalam peer teaching itu nanti kan akhirnya kan membuat video ya Bapak Ibu. Nah, video itu nanti tentunya yang lengkap mulai dari awal proses sampai pada penutup Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa sharing bersama dengan guru pamong kalau ini. Kalau saya pun juga banyak membuat video-video di mana video itu adalah video tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu dari strategi, mulai dari konten, kemudian proses sampai pada produk. Mungkin nanti bisa untuk sharing bersama, insya Allah nanti suatu saat saya share atau langsung nanti Bapak Ibu bisa buka di channel aja, di channel Kurotu, nanti banyak sekali di situ video-video pembelajaran dan juga video pembelajaran tentang paradigma Merdeka Belajar, termasuk penguatan dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, kalau bisa dimensi yang sejumlah 6 di profil pelajar Pancasila, mulai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Nah, itu bisa disisipkan di RPP pengembangan Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu membuat video berdasar RPP yang sudah dibuat, nanti bisa lengkap mulai dari A sampai Z. Nah, ini untuk penilaiannya nilainya tinggi,
Yang paling banyak itu pada prosesnya memang ya kan, ini mulai dari awal sampai akhir prosesnya seperti apa. Lah ini nilainya bobotnya paling tinggi Bapak Ibu, bisa dilihat di situ. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti nilainya bagus semuanya ya, dan diberi kemudahan oleh Allah dan tiada kendala sedikit pun. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Materi yang terakhir yaitu pembelajaran inovatif yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Budi Waluyo MSI. Kepada Bapak Dr. Budi Waluyo MSI, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa semuanya, melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Alvin maupun Ibu Ayun. Pada kesempatan kali ini saya akan materi tentang praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang di depan. Jadi dimulai dari orientasi tentang guru masa depan, kemudian belajar mandiri, pembelajaran PPG dalam jabatan, dan seterusnya sampai pada langkah yang terakhir yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi yang dilanjutkan dengan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Kemudian desain yang kedua adalah tahapan uji komprehensif. Saudara-saudara mahasiswa semuanya, ya, uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Selain itu, uji komprehensif juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan literasi, numerasi, HOTS dan TPACK yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Dengan demikian, uji komprehensif merupakan proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL atau praktik pembelajaran inovatif. Nah, ini saudara semuanya, materi uji komprehensif itu meliputi identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, kemudian yang ketiga penentuan penyebab masalah, keempat eksplorasi penentuan solusi, yang kelima penentuan solusi, yang keenam rencana aksi dan rencana evaluasi, yang ketujuh materi yang mendukung HOTS, nomor 8 literasi numerasi, dan yang ke-9 adalah pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi
materi bidang studi dan pedagogi atau TPACK yang secara keseluruhan tercakup dalam 2 set dokumen rencana aksi. Kemudian ketentuan uji komprehensif, saudara semuanya. Uji komprehensif untuk setiap mahasiswa dilakukan selama 1 JP atau 1 jam pelajaran atau 50 menit pada akhir tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Kemudian setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen prodi PPG yang keahliannya sesuai. Penguji ini bukan dosen pembimbing, ya. Kemudian nilai minimal kelulusan uji komprehensif yang ditetapkan adalah 70 sebagai prasyarat mengikuti PPL. Jadi nilai uji komprehensif minimal 70. Kemudian uji komprehensif dilaksanakan dengan platform G Suite atau direkam per mahasiswa. Nah, ini kriteria kelulusan uji komprehensif. Ada uji utama, PAP. Seandainya yang bersangkutan atau Anda mendapatkan nilai 70, maka langsung lulus dan bisa mengikuti PPL. Tetapi kalau ternyata di bawah 70, Anda dinyatakan tidak lulus. Kemudian harus mengikuti ujian ulang. Jika tidak lulus lagi, ya sudah selesai. Jadi kesempatan Anda sudah tidak ada, tapi seandainya jika lulus, Anda langsung melakukan PPL. Dan jarang sekali untuk uji komprehensif itu mahasiswa tidak lulus, itu jarang sekali. Kecuali kalau yang bersangkutan absen atau tidak hadir, itu kemungkinan tidak lulus. Tapi selama lulus dan mengikuti PPG dari awal, insya Allah semuanya akan lulus. Kemudian bobot penilaian uji komprehensif, ya ini ada 10 komponen. Yang pertama, kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah, kemampuan penentuan penyebab masalah, kemampuan eksplorasi penentuan solusi, kemampuan penentuan solusi, kemampuan membuat rencana aksi, kemampuan membuat rencana evaluasi, penguasaan materi yang mendukung HOTS, penguasaan literasi numerasi, kemampuan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajarannya. Masing-masing komponen itu bernilai maksimal 10. Seandainya Anda bisa meraih nilai maksimal keseluruhan, maka Anda mendapatkan nilai 100. Kemudian bisa Anda lihat ini adalah rubrik penilaian uji komprehensif. Jadi apa yang dinilai? Yang pertama adalah kemampuan mengidentifikasi masalah. Jika Anda bisa mengidentifikasi masalah dengan sangat baik, itu poinnya 5, poin tertinggi. Tapi jika baik saja, poinnya 4. Jika dilihat atau dinyatakan oleh tim penguji hanya cukup, poinnya 3. Tapi jika dinyatakan kurang, poinnya 2. Dan jika sangat kurang, poinnya 1. Jadi yang paling buruk itu 1 dan yang paling bagus adalah 5. Ya, tentunya Anda harus mengejarnya 4 poin terakhir ini ya, baik atau sangat baik, ya, 4 atau 5. Kemudian selain kemampuan mengidentifikasi masalah, itu juga kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah. Kemudian kemampuan menentukan penyebab masalah, kemampuan eksplorasi penentuan solusi. Nah, itu rubrik penilaiannya. Kemudian ada juga kemampuan penentuan solusi. Ya, ini poinnya juga bisa kita lihat di sini. Kalau itu sangat kurang hanya mendapatkan 1 poin. Tapi kalau kurang 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Ya, kita bersama-sama ya untuk meraih 2 poin terakhir itu 4 atau 5, baik atau sangat baik. Ya, harapan kita tentunya yang poin terakhir sangat baik. Selain kemampuan penentuan solusi, juga yang kita nilai adalah kemampuan membuat rencana aksi, kemampuan membuat rencana evaluasi, penguasaan materi yang mendukung HOTS. Nah, ini
rubrik penguasaan literasi numerasi sama seperti tadi ya, dari poin 1 sangat kurang sampai poin 5 sangat baik. Ada juga kemampuan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran ya, dari poin yang terendah 1 sampai poin yang tertinggi 5. Kemudian yang ketiga, alur desain yang ketiga adalah praktik pembelajaran inovatif. Tahapan praktik pembelajaran inovatif atau PPL ini tadi sudah dinyatakan lulus uji komprehensif dengan nilai minimal 70, sudah lulus. Kemudian Anda melanjutkan ke pelaksanaan rencana aksi. Pelaksanaan rencana aksi itu adalah semacam membuat RPP dan lampiran-lampirannya ya, atau di sini istilahnya perangkat pembelajaran. Kemudian Anda melakukan pelaksanaan rencana evaluasi. Apa itu rencana evaluasi? Anda melakukan peer teaching, mengajar dengan teman sejawat. Teman-teman satu kelas itu diposisikan sebagai murid. Jika sudah melakukan 2 kegiatan itu, sudah lulus, maka Anda melakukan praktik pembelajaran inovatif yang dilaksanakan di sekolah asal ya, atau sekolah Anda masing-masing. Beban belajar praktik pengalaman lapangan ini atau praktik pembelajaran inovatif ini adalah 7 SKS ya, bebannya 7 SKS. Pelaksanaan aktivitas praktik pembelajaran inovatif diselesaikan dalam waktu 48 hari. Jadi dimulai pada hari ke-38 sampai dengan hari ke-85. Kegiatan praktik pembelajaran sebanyak 4 rencana aksi. Jadi ada 4 RPP nanti yang 4 perangkat pembelajaran ya, RPP dan lampirannya itu yang harus Anda siapkan. Dibuat setiap 12 hari ya, untuk setiap rencana aksi. Kemudian yang terakhir refleksif dan rencana tindak lanjut diselesaikan dalam 6 hari. Hari ke-86 sampai hari ke-91. Nah ini alokasi waktunya seperti ini ya, 12 hari pertama itu untuk perangkat set 1, 12 hari kedua untuk set kedua, 12 hari ketiga untuk set ketiga, dan 12 hari set keempat untuk perangkat yang keempat. Kemudian 6 hari terakhir digunakan untuk refleksi komprehensif dan tindak lanjut. Kemudian desain yang keempat adalah rencana aksi dan rencana evaluasi. Ya, ini membuat perangkat pembelajaran dan melakukan peer teaching. Ya. Aktivitas mahasiswa, ini ada aktivitas mahasiswa dan dosen, tetapi karena kesempatan ini yang hadir adalah mahasiswa atau diperuntukkan untuk mahasiswa, maka saya akan menyampaikan aktivitas mahasiswa. Yang pertama, bersama dosen dan guru pamong melakukan koneksi dengan mendiskusikan desain pembelajaran inovatif yang telah disiapkan pada kegiatan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi sebelumnya. Kemudian penyiapan kelas pembelajaran, yaitu penyiapan ruang kelas, sarana pendukung, platform untuk pembelajaran daring jika pembelajaran itu harus dilakukan secara daring. Tapi insya Allah saat ini hampir semua sudah luring ya. Kemudian juga berkomunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik, biasanya untuk adik-adik atau murid di SD dan PAUD. Dan juga membuat grup WA sebagai pendukung untuk komunikasi. Ya, saya kira sekarang luring ataupun daring nampaknya grup WA itu menjadi salah satu media yang efektif ya, untuk sarana komunikasi antara murid, guru, dan orang tua. Kemudian pada hari ke-38 sampai hari ke-40, ini aktivitas mahasiswa yang pertama adalah mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, A, melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran ya, dari set perangkat pembelajaran yang ke-1. Kemudian yang kedua, menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar permasalahan. Kemudian C, menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi yang terbaik.
Kemudian D, membentuk kelompok kerja efektif yang berisi antara 4 sampai 5 anak yang heterogen dan menunjukkan sumber belajar, objek pengamatan atau penyelidikan, dan referensi yang ada dan relevan. Kemudian E, membimbing siswa melakukan penyelidikan dan atau studi referensi guna memperoleh jawaban atas solusi dari permasalahan masing-masing kelompok. F, mengarahkan kelompok siswa berdiskusi untuk menganalisis, memaknai atau menyimpulkan hasil penyelidikan. Kemudian G, mengarahkan kelompok siswa melakukan evaluasi atau refleksi diri dengan cara mengisi lembar refleksi diri di akhir pembelajaran. Ini tagihannya ya, pada aktivitas ini tagihannya desain praktik pembelajaran inovatif. Kemudian pada hari ke-41 sampai hari ke-44, mahasiswa melakukan aktivitas penilaian proses dan penilaian hasil belajar dan juga pemanfaatan hasil belajar itu. Kemudian aktivitas yang lain menganalisis hasil penilaian, proses dan atau hasil belajar siswa dan menyimpulkan hasil penilaian itu. Nah, di sini ada tagihannya, produknya yaitu hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Nah, ini hari ke-45 sampai dengan hari ke-47, saudara semuanya. Ini aktivitas Anda adalah membuat dan mengunggah video pelaksanaan pembelajaran berdurasi maksimal 10 sampai 15 menit yang berisi kegiatan pembelajaran secara komprehensif dari awal pembukaan atau biasanya Anda tulis pendahuluan gitu ya. Ada kegiatan inti dan bagian akhir penutup. Dengan mengedit secara proporsional dan representatif video hasil rekaman utuh praktik pembelajaran inovatif ya, dari set perangkat pembelajaran ke-1 ya. Jadi Bapak Ibu ketika PPL nanti harus merekam ya, dengan dibuat menjadi media video ya, direkam menjadi video utuh ya, utuh dulu, kemudian dari utuh itu kemudian Bapak Ibu mengedit ya, mengedit. Tetapi mengeditnya tetap profesional dan representatif. Di sini acuannya harus ada pembukaan, harus ada kegiatan inti, dan harus ada kegiatan penutup. Tagihannya ini ya, video praktik pembelajaran yang diedit dari rekaman dengan durasi antara 10 sampai 15 menit. Kemudian hari ke-48 dan 49, aktivitas saudara semuanya adalah menyusun materi presentasi untuk didiskusikan refleksi ya, pada hari ke-37. Kemudian mempresentasikan materi refleksi di kelas pada hari ke-38 dan 39. Kemudian melakukan refleksi keseluruhan pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif dari rencana aksi dari set ke-1 perangkat pembelajaran. Itu dilaksanakan pada hari ke-39. Tagihannya bahan refleksi. Ya. Saudara-saudara nggak perlu bingung tentang tagihan-tagihan ini, itu sudah ada di LMS, nanti akan dijelaskan admin kelas secara detail. Jadi Anda tidak perlu khawatir ini tagihannya seperti apa, ya nanti insya Allah sudah ada contohnya. Kemudian aktivitas hari ke-50 sampai dengan hari ke-61 ini berulang kembali ya, berulang kembali seperti rencana aksi di pertama atau rencana aksi yang pertama. Ini pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif, rencana aksi kedua itu sama persis seperti yang pertama. Kemudian yang selanjutnya rencana aksi yang ketiga itu sama seperti langkah-langkahnya sama seperti yang pertama tadi. Kemudian yang keempat itu juga sama seperti rencana aksi yang pertama. Jadi intinya seperti aktivitas aksi yang pertama itu berulang sampai 4 kali.
Nah, ini saudara-saudara semuanya, ada contoh rubrik penilaian perangkat pembelajaran rencana aksi yang pertama. Nanti untuk rencana aksi kedua, ketiga, keempat ya sama seperti ini ya. Jadi nanti ketika perangkat pembelajaran itu dinilai harus ada 5 komponen ya. Yang pertama itu harus ada RPP-nya. RPP ya, RPP-nya itu dinilai apa? Ya sistematikanya. Kemudian kesesuaian KD dengan indikatornya. Kesesuaian indikator capaian pembelajaran dengan solusi, kesesuaian strategi pembelajaran dengan solusi, kemudian kegiatan pembelajaran dengan solusi, yaitu 5 hal itu yang dinilai. Seandainya kurang lengkap dan tidak memenuhi kriteria, maka poinnya hanya 1. Jika cukup lengkap dan memenuhi 1 atau 2 kriteria, poinnya cukup bagus, 2, tapi masih kurang. Kemudian jika lengkap dan memenuhi 3 dari 5 kriteria, poinnya naik lagi 3. Jika lengkap dan memenuhi 4 dari 5 kriteria, poinnya 4. Kemudian jika lengkap dan memenuhi semua kriteria, akan mendapatkan poin 5, sempurna. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, mahasiswa yang ada di sini, diharapkan Anda harus berusaha untuk meraih 2 poin terakhir ini ya, poin 4 ataupun poin 5. Selain ada RPP ya, saudara-saudara semuanya, perangkat pembelajaran Anda harus ada bahan ajarnya. Harus ada sistematikanya ya, ada kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan solusi dan kebenaran substansi ya. Kemudian juga harus ada LKPD-nya dengan penilaian dengan komponen-komponen yang ada di sini. Kemudian selain bahan ajar, ada LKPD, harus ada media pembelajaran yang diikuti dengan sistematika, kesesuaian, dan seterusnya itu. Kemudian yang terakhir harus ada instrumen penilaian. Sama juga nanti yang dinilai apa? Sistematikanya, kesesuaian dengan capaian pembelajaran, memuat komponen identifikasi, memuat materi instrumen, dan seterusnya. Poinnya juga kurang lengkap, tidak memenuhi kriteria, sekali lagi hanya 1 poin. Cukup lengkap dan memenuhi 1 atau 2 kriteria 2 poin, lengkap dan memenuhi 3 kriteria 3 poin, lengkap dan memenuhi semua kriteria tetapi bahasanya kurang bagus, itu 4 poin. Jika lengkap, memenuhi kriteria dan bahasanya bagus, maka akan mendapatkan 5 poin. Maka saudara-saudara semuanya diharapkan sekali lagi untuk bisa meraih 2 poin yang terakhir ini ya, poin 4 dan poin 5, agar nilainya bagus dan Anda bisa lulus dengan baik. Kemudian rencana rubrik penilaian perangkat pembelajaran rencana aksi 1 ini masih sama tuh ya, penilaiannya ada RPP, bahan ajar, LKPD, media dan instrumen penilaian. Kemudian rubrik pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi ya, di sini banyak sekali rubriknya. Melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran ya, dari rencana aksi 1 dan 2 di perangkat pembelajaran inovatif ya. Poinnya ada juga, jika sangat kurang hanya 1, kurang poinnya 2, cukup poinnya 3, baik poinnya 4 dan sangat baik poinnya 5. Kemudian ada menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalah, menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik atau HOTS. Dan seterusnya. Saudara-saudara semuanya nanti bisa mendapatkan file dari materi yang kita sampaikan ini, dan Anda nanti saya harapkan mempelajari kembali ya. Ini cukup banyak ya, ada 60 slide, saya kira nanti jenengan monggo nanti dibaca pelan-pelan, dicermati bersama teman-teman. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke admin kelas masing-masing. Nah, ini guys, sampai di rubrik refleksi praktik pembelajaran. Ini jika tidak menyusun refleksi poinnya 0 ya. Ini kalau nanti diminta menyusun refleksi harus menyusun ya. Menyusun refleksi tetapi tidak sesuai dengan komponen isi refleksi, poinnya 1. Menyusun tetapi hanya sebagian, ya, poinnya 2. Menyusun refleksi semua isi komponen dengan bahasa yang kurang baik,
itu poinnya 3. Tapi kalau sempurna, menyusun dengan baik, isi komponennya juga sesuai dan bahasa baik dan benar, poin Anda akan mendapatkan nilai 4 ya. Dan ini masih ada rubrik-rubrik yang lain. Silakan nanti saudara-saudara semuanya mencermati, membaca kembali dengan baik, dengan hati-hati, mencermati satu persatu. Jika ada yang belum jelas, bisa disampaikan ke admin kelasnya. Kemudian ini ya, komponen-komponen produk praktik baik ya. Mahasiswa menyusun cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR ya. Ada situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Ada 4 komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun cerita praktik baik, yaitu ada situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampaknya. Alur yang kelima adalah refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Jika Anda sudah mengikuti pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, maka Anda sampai pada tahapan refleksi akhir atau komprehensif dan rencana tindak lanjut. Nah, ini aktivitas mahasiswanya terdapat pada hari ke-86 sampai dengan hari ke-91. Aktivitas mahasiswa yaitu melakukan refleksi keseluruhan terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi. Kemudian yang kedua, melakukan analisis terhadap implementasi rencana aksi dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi. Tagihannya itu ada produk, bahan refleksi, dan hasil RTL atau rencana tindak lanjut pasca praktik pembelajaran inovatif. Kemudian juga ada LK 3.1 tentang penyusunan hasil best practice yang menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kemudian hari ke-86 sampai 91, masih lanjutannya, mahasiswa mempresentasikan hasil analisisnya kepada dosen, instruktur, dan guru pamong. Kemudian membuat rencana tindak lanjut atau lesson learned berdasarkan feedback yang diberikan dosen, instruktur, dan guru pamong, dan menyerahkan bukti unggah. Tagihannya hasil best practice yang ada diunggah di akun guru berbagi atau di media sosial. LK 3.1 menyusun best practice, ini nanti ada lokasi, lingkup, dan seterusnya. Nanti ada contohnya. Kemudian rubrik penilaiannya, jika laporan praktik baik hanya terdiri dari salah satu komponen, yaitu poinnya 1. Terdiri dari 2 komponen, poinnya 2. Terdiri dari 3 komponen, poinnya 3. Kemudian semua komponen masuk tetapi bahasa kurang bagus, itu poinnya 4. Kemudian jika komponen semua masuk dan bahasa yang digunakan baik dan benar, akan mendapatkan poin 5, ya, poin tertinggi. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara semuanya, penilaian praktik pengalaman lapangan. Ya, ini apa yang dinilai? Yang pertama adalah penilaian proses kegiatan 1.8 dan 1.9, itu nilainya 20. Ya. Kemudian penilaian perangkat pembelajaran, ya, nilainya 10. Penilaian praktik pembelajaran atau lembar observasi, nilainya 20. Produk video, nilainya 20. Produk RTL atau rencana tindak lanjut, poinnya 30. Jika semua terpenuhi dengan poin maksimal, maka Anda akan mendapatkan nilai 100. Nah, terima kasih. Yang terakhir ini ada beberapa lampiran, ya. Ini yang LK 3.1 tadi, menyusun best practice tadi, misalnya lokasi, ya, lingkup pendidikan, tujuan yang dicapai, penulis tanggal, situasinya itu dituliskan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan,
apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Nampaknya nanti kemungkinan di belakang ada ini contohnya ini. Ini LK 3.1 ya, ini lokasinya, nah ini ya. Lokasinya ya barangkali Anda ini SD ya, di SDN 002 Sambutana. Kalau Anda di SMP, silakan Anda di SMP mana, kalau Anda di SMA atau SMK mana, monggo dituliskan sesuai tempat Anda melakukan kegiatan pembelajaran inovatif. Lingkup pendidikan dikosongi tidak masalah, kemudian tujuan yang ingin dicapai agar siswa kelas 2 yang belum lancar membaca dan menulis menjadi lebih terampil dalam membaca dan menulis. Ya ini contohnya. Ini kemudian penulisnya, nah ini ada beberapa person yang menyusun itu. Kemudian tanggal kapan dilakukan, kemudian situasinya digambarkan seperti itu, ya. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, misalnya ada beberapa siswa kelas 2 yang belum lancar membaca dan menulis. Hal penting ini perlu dilakukan karena membaca dan menulis itu merupakan bekal untuk mengerjakan tugas-tugas di jenjang kelas selanjutnya, peran, dan seterusnya. Kemudian ya ini ada tantangan, ya tantangannya apa saja diuraikan di situ. Misalnya nomor 1, kemampuan siswa yang kurang dalam membaca dan menulis. Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua, kurangnya tambahan belajar, dan seterusnya. Kemudian Anda menuliskan aksi, ya aksi itu apa yang Anda lakukan untuk mengantisipasi tantangan itu, ya Anda tuliskan di sana, dan seterusnya. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam materi praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran inovatif. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Saya informasikan untuk sesi tanya jawab akan dibuka pada akhir sesi materi. Kemudian sebelum beranjak ke acara selanjutnya, hadirin dipersilakan untuk beristirahat. Acara akan dilanjutkan pukul 15.40. Recording stopped. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui lembaga-lembaga terpercaya. Salah satunya adalah sekolah. Banyaknya sekolah yang tersebar di Indonesia, di kota, di desa, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau, menjadi bukti pentingnya pendidikan bagi kita. Karena hal itulah dibutuhkan sosok seorang guru yang ikhlas menyalurkan keilmuannya, memiliki kualitas SDM, profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang unggul untuk mengembangkan para peserta didik. Menjadi guru yang handal dan profesional adalah suatu tuntutan yang melekat. Setelah berangkat dari tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi guru, mari ayunkan langkah menuju perguruan tinggi penghasil tenaga pendidik dan kependidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret yang berada di Kota Surakarta menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. FKIP UNS adalah salah satu lembaga penghasil guru yang telah diakui mutu dan keberadaannya. Profil lulusan FKIP UNS menjadi guru yang kreatif, inovatif, cinta budaya, dan berjiwa milenial telah dikenal di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di seluruh penjuru tanah air bahkan di luar negeri. Visi FKIP UNS adalah menjadi pusat pengembangan ilmu
teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan, bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Pelaksanaan organisasi atau kelembagaan ini mengacu pada budaya kerja aktif, yaitu achievement orientation, customer satisfaction, teamwork, integrity, visionary, and entrepreneurship. FKIP UNS terletak di beberapa lokasi. Selain kampus induk Kentingan, juga di Ngoresan, Kleco, Pabelan, dan Kebumen. Saat ini FKIP UNS mengelola lebih dari 10.000 mahasiswa dengan 47 program studi, terdiri dari 24 program studi S1, 1 program profesi guru, 17 program studi S2, dan 5 program studi S3. Untuk program S1 dan S2, terdiri dari program studi dalam rumpun ilmu pendidikan, bahasa dan sastra, matematika dan IPA, IPS, dan pendidikan teknik kejuruan. Untuk program studi S3, terdiri dari program studi S3 Ilmu Pendidikan,